Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 7 gabungan 2 jaringan dari Universitas Dr. Aminoto Palopo. Di mana pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tahap pembuatan atau pengembangan pada website, di mana ada 7 tahap pembuatan pada website, namun yang kami jelaskan hanya satu tahap, yaitu mengenai tahap yang keempat, paste content. Sebelum masuk ke dalam penjelasan tahap paste content, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok 4, yaitu yang pertama Mesara, yang kedua Nopriana, yang ketiga Luna, yang keempat Ega, dan yang kelima Suliana. Itu adalah nama-nama kelompok 4. Baiklah, kita masuk ke dalam penjelasan. Penjelasan konten dalam website, di mana pada paste content ada 3 tahap yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama copywriting, yang kedua foto atau video, yang ketiga search engine optimization atau biasa disebut dengan SEO. Nah, pada bagian ini teman-teman kelompok saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai isi paste content. Untuk itu, dipersilakan. Pengertian konten. Konten merupakan daya tarik dari sebuah website agar traffic jumlah pengunjung menjadi tinggi. Konten yang menarik menjadi syarat utama sebuah website agar ramai dikunjungi oleh pengguna internet. Konten dalam website adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pengunjung, baik berupa copywriting atau biasa disebut dengan tulisan, foto, video, dan search engine optimization atau SEO. Dalam mengelola website, kita juga membutuhkan sebuah database. Database secara arti adalah basis data. Lebih jauh lagi, database adalah suatu kumpulan data yang digunakan untuk mengelola website. Jika hubungannya dengan konten web database, maka database digunakan untuk menyimpan konten-konten dalam website, yang kemudian difungsikan sebagai pusat pengaturan atau manajemen konten. Dengan kondisi seperti ini, maka pengaturan konten akan mudah dilakukan, lebih efisien dan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan konten yang tidak diatur menggunakan database. Pertama, copywriting. Copywriting adalah tulisan yang dibuat oleh seorang writer, tujuannya yaitu untuk kepentingan komersil. Contoh copywriting banyak digunakan untuk iklan pada website. Umumnya, tugas copywriting ini membuat atau menulis konten kreatif yang biasa disebut sebagai copywriting untuk digital marketing, yang mana bertujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan, atau menginformasikan sesuatu. Meski sama-sama menulis, namun tugas copywriter berbeda dengan penulis konten atau cerita fiksi. Manfaat copywriter juga dapat meningkatkan traffic pengunjung website sehingga membantu membuat pengunjung situs web menjadi pembeli atau pelanggan. Kedua yaitu foto atau video. Gambar adalah konten berupa hasil jepretan kamera ataupun hasil desain grafis. Ada ungkapan suatu gambar bernilai 1000 kata. Instagram populer karena diwajibkan suatu upload berupa foto atau video. Konten gambar lebih disukai pengguna media sosial daripada teks atau tulisan. Di media massa baik cetak maupun online, gambar biasanya menjadi suplemen baik sebagai ilustrasi maupun penguat isi berita. Untuk web yang mempunyai banyak gambar, desain tidak harus rumit dan bisa dibuat sederhana mungkin. Foto yang bagus saja sudah cukup sebagai konten yang baik. Jika kita membutuhkan kualitas gambar yang baik, kita harus mengoptimasi atau memperhitungkan ukuran file gambar. Tulisan di dalam konten foto ini sebaiknya dapat disesuaikan dengan nuansa foto atau desain foto agar tulisan terlihat menyatu. Perlu diperhatikan dari sisi warna, jenis, dan ukuran tulisan. Yang kedua yaitu video. Video adalah konten internet populer saat ini. Ini pula yang membawa berkala penghasilan besar bagi banyak YouTubers. Per definisi, video adalah rekaman gambar hidup yang awalnya ditanyakan media televisi. Kini video bisa dipublikasikan melalui platform media sosial berbagai video seperti YouTube, Video, dan Dailymotion. Video juga bisa dipublikasikan di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan khususnya Instagram.
Kemudian bagian ketiga yaitu SEO. Jadi Search Engine Optimization atau SEO adalah sebuah bentuk kegiatan yang diberikan kepada halaman website yang masuk pada halaman pertama di mesin pencari Google. Kemudian terdapat dua jenis SEO, yaitu SEO on-page dan off-page. Jenis yang pertama adalah melakukan optimasi dengan SEO on-page. Penerapannya dapat dilakukan dengan melakukan beberapa perbaikan dan perubahan pada konten dan halaman website. Kemudian yang kedua, optimasi website dengan cara SEO off-page. Untuk langkah ini biasanya berfungsi untuk membantu meningkatkan trafik website. Pada perkembangan optimasi on-page dirasa masih belum cukup. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 4 mengenai page content. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih.